Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Narut kelas 4. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsi pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsa Mary. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Apa masih tetap semangat? Ya, yang pastinya anak kelas 4 harus tetap semangat ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau hari ini memulai dengan tidak semangat ya, pasti yang kalian kerjakan hari ini tidak sesuai dengan harapan kalian ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ibu yang penting, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat harimu yang indah pagi hari ini. Engkau memberkati kami selama satu malam lamanya di mana beristirahat hingga pada saat ini Tuhan, kami kembali menghirup udara yang segar. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami secara daring. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati Bapak Ibu Guru, berkati suster, dan berkati anak-anak didik kami yang akan menerima pembelajaran hari ini. Berkati pula orang tua kami dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, dan kami semua tetap diberkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang diselamatkan yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau sempat seperti yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan terakhir ya, bahwa hari ini kita sudah masuk dalam tema 4I ya, tentang tema kayanya negeriku ya. Ya, tentunya kalian tahu semua bahwa Indonesia ini adalah suatu negara ya yang kaya. Ya, makanya dulu bangsa Indonesia itu suka dijajah oleh negara-negara lain karena Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam. Oke, pagi hari ini anak-anak kelas 4 kita akan pertama membahas di halaman 5 ya. Tolong di rumah disiapkan bukunya, halaman 5. Tentunya masih masuk dalam subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang keadaan lingkungan sekitar. Pastinya kalian sudah tahu apa itu keadaan lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan sekitar itu adalah kondisi ya, kondisi alam. Nah, selama ini kan kita sudah belajar mengenai lingkungan sekitar kita ya. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, tentunya anak-anak kelas 4 banyak melihat di situ ternyata lingkungan sekitar saya ini banyak kekayaan alam yang dimiliki ya. Ya, karena kita sudah mempelajari. Nah, sama halnya tentunya anak-anak kelas 4 sudah tahu apa itu sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh manusia sebagai kebutuhan hidup. Nah, ada kemarin Ibu menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu diingat ya, yang mana yang dapat diperbaharui dan yang mana yang tidak dapat diperbaharui. Nah, coba perhatikan buku kalian hari ini ya. Dikatakan lagi bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, di sini perhatikan di slide-slide Ibu karena Ibu ada memberikan penjelasan itu yang kalian perhatikan ya. Sambil mendengarkan Ibu, diperhatikan juga tulisan yang lewat ya, jangan hanya dilewatkan saja. Oke. Nah, sumber daya alam hayati dan non hayati di sini sama halnya dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau non hayati itu tidak berasal dari tumbuhan, tapi misalnya ya sumber daya alam yang berasal dari tanah, air ya, hasil-hasil dari minyak bumi contohnya, itu adalah non hayati. Nah, kalau hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, itu yang kamu harus perhatikan ya. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang diperoleh manusia dari hewan atau tumbuhan. Kalau non hayati itu adalah sumber daya alam yang diperoleh dari tanah, air dan sebagainya. Itu yang kalian harus pahami dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Oke, nah coba perhatikan di sini ya. Tentunya kita sebagai manusia ya,
bumi ini sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Kita mempunyai tugas. Apa tugas kita sebagai penghuni bumi ini? Ya, tentunya kita harus menjaga kelestarian akan alam yang kita tempati supaya terus memberikan sumber daya alam yang kita perlukan. Kalau kamu tidak menjaga keadaan, sama halnya ya, kalau kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik, tentunya itu tidak memberikan sumber daya alam yang baik pula. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan dan menjaga lingkungan di mana kita tempat tinggal dengan bijak, harus hemat ya dan sebagainya. Nah, coba perhatikan ada fungsi lingkungan bagi manusia. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama itu adalah tentunya lingkungan digunakan sebagai tempat tinggal ya, atau kamu tinggal di angin-angin, tidak kan? Ya, tentunya lingkungan itu dijadikan manusia sebagai tempat tinggal. Nah, manusia hidup di lingkungan, dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana merupakan perpaduan antara unsur alam dan lingkungan buatan. Nah, ini yang disebut dengan lingkungan yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Kita tinggal ya, kita tinggal di situ, ada berbagai sarana yang kita perlukan. Tidak mungkin kita tinggal di sini ya tinggal saja di situ, tidur dengan beralaskan tanah dan sebagainya. Tentunya tidak. Ada prasarana yang mendukung, baik itu unsur dari lingkungan alam langsung atau lingkungan buatan dan sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, lingkungan dijadikan manusia sebagai mencari makan, tentunya ya, pastinya. Nah, itu yang Ibu katakan tadi bahwa lingkungan ini menyediakan berbagai banyak sumber daya alam, tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, itu tidak akan memberikan sumber daya alam seperti yang kita harapkan. Nah, makanya oleh sebab itu kita sebagai manusia dituntut untuk melestarikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar dengan baik. Ada pekarangan rumah, ya tentunya kita manfaatkan, diolah, ya, digali dan sebagainya untuk menjadi kebun-kebun terdekat di rumah. Nah, ditanami dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi itu akan memberikan sumber daya alam bagi kita sendiri. Siapa yang menikmati? Tentunya kita. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Pasti ya, lingkungan itu tempat berlangsung kegiatan manusia ya, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Melalui interaksi sosial ini manusia saling berhubungan dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi dengan melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya, itu ya menjalin interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesejahteraan hidup, karena kamu tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri, atau kamu bisa hidup sendiri, tentunya tidak. Tentunya kamu membutuhkan orang-orang di sekitar kalian. Yang utamanya itu pasti kalian masih membutuhkan orang tua. Kalau tidak ada orang di sekitar kalian, bisa nggak kalian melakukan sesuatu? Pastinya tidak ya. Nah, makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Itu ya anak-anak kelas 4. Materi kita pagi hari ini tentang keadaan lingkungan sekitar ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dari dalam, dipahami ya. Tidak hanya ibu yang berkoar-koar di video, tapi videonya harus diperhatikan. Penjelasan-penjelasan yang mungkin kalian anggap itu penting, silakan dicatat-catat, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian kenaikan kelas ya. Nah, hari ini akan ibu memberikan tugas, namun sebelumnya ibu sampaikan bahwa tugas minggu lalu menggambar keadaan lingkungan ya, keunikan lingkungan sekitar itu masih ada yang belum kumpulkan. Tolong hari ini ibu kasih kesempatan terakhir ya, karena hari ini ibu akan berikan tugas lagi kepada kalian. Nah, tugasnya hari ini coba perhatikan di bawah ya, kegiatan manusia dan kondisi lingkungan di halaman 5, masih di halaman 5. Kegiatan manusia dan kondisi lingkungan saling berkaitan. Perhatikan kegiatan manusia pada gambar di samping.
Di sini kalian disuruh menjelaskan akibat dari kegiatan manusia tersebut bagi lingkungan. Misalnya gambar A, itu apa akibatnya bagi lingkungan. Kemudian gambar B, apa akibatnya, jelaskan dengan baik, tidak hanya sesingkat-singkat mungkin, tetapi dijelaskan ya. Jika kegiatan pada gambar A ini dilakukan oleh sekelompok manusia, apa yang terjadi, sebutkan alasannya. Oke, itu saja dari Ibu untuk pagi hari ini. Ucapkan terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu menyampaikan tetap jaga kesehatan di rumah ya, tetap gunakan protokol kesehatan. Dadah.